Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini, dan kita masih membahas buku panduan amal sehari semalam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa kiat meraih doa yang mustajab. Ada beberapa poin yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah apa di antaranya? Apa di antara kiat meraih doa mustajab? Hah? Apa? Ikhlas. Iya. Yaitu memasang niat yang ikhlas. Mengapa? Karena iya, kalau nggak ikhlas berarti dia riya. Sementara ibadah itu harus ikhlas. Nah, kemudian kita juga telah menyebutkan bahwa salah satu di antara kiat meraih doa mustajab adalah memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua telapak tangan. Coba siapa yang bisa memperagakan? Coba sebutkan dua kiat. Coba. Nah, gimana? Satu kayak gitu, yang satu seperti itu. Dengan menengadahkan atau menghadapkan telapak tangan ke wajah. Iya. Begitulah cara kita mengangkat tangan. Yang pertama seperti ini. Yang kedua, angkat tangan tinggi-tinggi seperti itu. Baik. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha." Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan telapak tanganmu bagian dalam. Jangan meminta dengan telapak tangan bagian luar seperti ini. Demikian ya, saudara. Nah, kemudian ya, sebagaimana kita ketahui bahwa doa itu adalah meminta. Maka ada meminta adalah apa? Ya, ada meminta itu apa? Ada berdoa. Ada berdoa apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mendahulukan permintaan kita dengan sanjungan dan pujian. Sama kita, contohnya ya, permisalannya kita minta kepada seseorang, apakah langsung to the point? Fulan, beri aku ini, itu namanya nodong. Kalau kita meminta, maka kita dahulukan puji-pujian. Masya Allah, fulan, kamu ini baik hati. Ya, kamu adalah orang yang dermawan, kan begitu ya. Nah, berilah saya bantuan, kan begitu. Ya. Dikatakan tidak sopan dan kurang etis jika seorang datang mengatakan kepada temannya, "Pulang, beri aku sekian." Kalau enggak, itu namanya ngancam, itu namanya nodong. Demikian pula kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiat yang keempat adalah memulai dengan mengucapkan hamdalah serta puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima ya khonifidin, ini lanjutan dari pelajaran kita pada minggu yang lalu atau pada Jumat yang lalu, yaitu jangan lupa berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya, bersolawat atas Nabi. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu du'ain mahjub, hatta yusalla 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Semua doa itu terhalang. Artinya terhalang di sini adalah tertahan. Ya, mahjub terhalang, yaitu tertahan. Doa itu tidak naik ke atas, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang penting mungkin yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berdoa, mulailah dengan hamdalah dan salawat atas Rasulullah. Karena doa, setiap doa yang tidak diawali dengan salawat atas Nabi, maka doa itu akan tertahan. Semua doa terhalang sehingga diucapkan salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa baca dengan salawat yang ringkas, bisa juga yang panjang. Atau kita membaca salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih, sampai akhir. Demikian ikhwan-ikhwan. Ini adalah adab yang sangat penting di dalam berdoa dan jangan kita lupakan. Mungkin barangkali selama ini kita berdoa, kita lupa mendahulukannya dengan salawat, hingga mungkin doa kita tertahan terus. Ya, padahal kita sudah memenuhi semua persyaratan doa yang makbul. Misalnya apa? Ya, misalnya kita sudah ikhlas, kita juga sudah dalam keadaan bersuci misalnya, kita juga sudah memelihara diri dari perkara-perkara yang haram, kita juga sudah mencari-cari waktu dan tempat yang makbul, ya, misalnya di sepertiga akhir malam, kemudian ya di Masjidil Haram lagi mungkin, atau di Padang Arafah, ya di tempat-tempat yang makbul doa. Cuma ternyata doa kita tidak panjatkan, kosong dari salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga doa kita itu terhalang. Azanillah wa iyyakum. Nah, kemudian yang keenam adalah mulailah berdoa itu untuk diri sendiri terlebih dulu. Nah, ini juga merupakan adab yang penting dalam berdoa. Namanya berdoa, kita berdoa pertama kali untuk diri kita dulu. Sama seperti kita punya rezeki, Allah beri kita rezeki, maka rezeki itu wajib ya kita gunakan untuk kepentingan diri kita dulu. Ya, untuk beli baju misalnya, untuk menutup aurat, untuk beli makanan agar kita tidak mati kelaparan, wajib. Baru kemudian untuk yang lain. Nah, demikian pula di dalam berdoa. Nah, ketika berdoa mulailah dengan memohon untuk kemaslahatan diri kita. Ya, bisa kita mohon ampunan untuk diri kita, memohon surga dan seterusnya. Inilah tuntunan doa dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbighfirli wa Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Jadi dimulai dengan apa? Dengan permohonan ampunan untuk dirinya, baru kemudian untuk orang tuanya, ya, baru kemudian untuk yang lainnya, untuk segenap kaum muslimin. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam meminta. Bersungguh-sungguh dalam meminta, artinya serius. Doa itu jangan main-main. Ya, jangan ragu dalam berdoa atau mengucapkan pengecualian. Misalnya kita berdoa seperti ini, Ya Allah, berilah aku ini jika Engkau kehendaki. Jika tidak, ya tidak mengapa ya Allah. Ini namanya main-main namanya. Ya, maka kita hendaklah sungguh-sungguh memohon dengan keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seolah-olah kita tidak membutuhkan. Ini namanya jual mahal. Ya Allah, berilah aku ini. Kalau tidak, ya juga enggak mengapa ya Allah. Ya, ini namanya jual mahal ya ini. Berdoa itu kita sudah sebutkan bahwa salah satu di antara hikmah doa itu apa? Apa salah satu hikmah doa? Hah? Salah satu hikmah doa apa? Hah? Apa? Apa?
Pengakuan atau kekuasaan Rabb-nya. Ya, yaitu pengakuan seorang hamba atas kefakiran dirinya bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang butuh itu sungguh-sungguh dia meminta, bukan seperti ini. Dia mengatakan, ya Allah berilah aku ini jika engkau kehendaki, jika tidak ya tidak mengapa ya Allah. Seolah-olah dia tidak membutuhkannya. Ya, nah ini ya tidak sungguh dia di dalam meminta. Jadi jangan ragu dalam berdoa. Ya, dengan misalnya dia mengucapkan pengecualian, ya, seperti berkata, jika engkau berkehendak ya Allah berikanlah kepadaku ini dan ini. Tapi hendaklah dia sungguh-sungguh. Bahkan doa seperti itu ini dilarang. Ya, ini dilarang. Karena itu ya tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah menghadirkan hati dalam berdoa. Menghadirkan hati di sini bukan maksudnya hati kita nggak hadir di dalam tubuh kita. Nah, kalau hati kita tidak hadir dalam tubuh kita secara biologis itu sudah mati dia, kan begitu ya? Nah, bukan itu maksudnya, bukan hatinya tidak ada dalam tubuhnya. Hatinya ada dalam tubuhnya, tapi menerawang entah kemana-mana. Ya, jadi hendaklah dia menghadirkan hati, maksudnya berkonsentrasi, dia memahami dan dia mengerti apa yang dibaca dan dimintanya, apa yang dia ucapkan di dalam doanya. Kadang-kadang ada orang yang berdoa, apalagi doa jemaah ya, hatinya entah kemana-mana, sementara bibirnya ataupun lisannya terus amin, amin, amin. Dia ngerti apa yang dia aminkan. Nah demikian ya Khamifuddin, azani Allah wa iyyakum. Nah ini artinya dia tidak menghadirkan hati dalam berdoa. Maka di dalam berdoa itu hati kita harus fokus, konsentrasi, dan hendaknya mengerti apa yang dibaca. Karena sangat disayangkan pada hari ini banyak kaum muslimin yang meminta tapi tidak mengerti apa yang dimintanya. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ya, dia tidak mengerti apa yang dimintanya. Dia minta sesuatu, ketika dihadirkan ke hadapannya dia menolaknya. Ya, seperti dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku jalan, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu ya Allah tunjukilah aku manhaj yang hak, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah begitu diberikan kepadanya, dihadirkan ke hadapan matanya, manhaj itu dia tolak. Artinya dia tidak mengerti apa yang dimintanya. Nah hendaklah seorang mukmin, seorang muslim itu berdoa dan dia mengetahui isi dari doanya itu. Maka dari itu, ya tentunya kita bukan orang Arab, ya kita tidak memahami semua bahasa Arab, tapi hendaknya kalau kita mau belajar, ya kita bisa mengerti doa yang kita baca dengan membaca terjemahannya, kan begitu ya. Nah kalau kita belajar buku-buku doa, di sini disebutkan ada terjemahannya. Ya beberapa doa yang kita yang kita petik di sini, yang kita cantumkan di sini ada apanya? Terjemahannya. Coba dibaca dulu juga terjemahannya. Apa kira-kira isi dari doa yang kita baca itu, sehingga hati kita bisa lebih khusyuk dan kita mengerti apa yang kita minta. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan apa yang kita minta itu di hadapan mata kita, kita justru menolaknya. Demikian. Jadi seorang insan hendaklah menghadirkan hati, memusatkan pikiran, mentadabburi doa yang dibacanya, serta menampakkan kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menampakkan apa? Kebutuhannya, bahwasanya dia membutuhkan, bahwasanya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berdoa dengan lisannya, ya lisannya qomat kamit, namun hatinya entah kemana-mana. Ya, hatinya menerawang entah kemana-mana. Kadang-kadang orang sudah selesai dia doa dia masih amin-amin saja. Orang sudah selesai doa dia masih terus amin-amin. Karena hatinya entah kemana-mana. Ya, dia hatinya tidak hadir di dalam doa. Nah demikian ikhwan fillah. Dan doa dengan cara seperti itu tidak akan ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tidak akan mengabulkan doanya. Kenapa? Karena dia juga main-main memintanya. Hatinya tidak fokus ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ada orang datang kepada antum lalu dia minta bulan. Coba beri aku
duit, gitu kan. Dia tak kemana-mana. Dia tidak fokus melihat ke kita atau menghadap ke kita. Bahkan dia melengoskan wajahnya ke kanan ke kiri, kadang-kadang dia balik ke belakang, kan begitu ya. Entah kemana-mana wajahnya. Kira-kira orang seperti ini datang minta kepada kita beri atau tidak? Mungkin kita ini fulan ini menghina ini. Dia ini menghina saya, kan begitu ya. Dia datang meminta tapi wajahnya entah kemana-mana. Dia tidak menghadapkan wajahnya kepada saya. Nah demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin la." Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doamu itu akan dikabulkan. Wa antum muqinuna bil ijabah. Artinya adalah kalian yakin doa kalian akan dikabulkan karena Allah Subhanahu wa taala mujibud doa, Maha mengabulkan doa. Itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang berdoa. Maka kita harus yakin doa kita dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Dari hati yang lalai dan lengah. Demikian ya pemirsa. Maka dari itu antum jangan berdoa ketika ngantuk-ngantuk. Ini lagi ngantuk-ngantuk, terkantuk-kantuk, ya, kepalanya juga terantuk-antuk. Lalu dia memohon kepada Allah. Kadang-kadang dia juga nggak ngerti apa yang dibacanya. Boleh jadi dia minta, ya, dia sebenarnya ingin meminta pengampunan, dia justru malah mencaci maki dirinya sendiri karena ngantuk. Maka kalau antum ngantuk, ya tidur dulu, ya jangan memaksakan diri untuk berdoa. Ya, nanti doanya entah apa-apa dibaca. Baik. Hati juga tidak fokus. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, ikhwan fillah, di antara kiat meraih doa mustajab adalah menggunakan kata-kata yang singkat, padat, serta doa-doa yang maksud. Nah, ini diutamakan. Ya, doa-doa yang maksud. Ya, tidak saya lagi bahwa kata-kata yang paling padat dan paling singkat dan paling agung berkahnya adalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bisa gunakanlah doa-doa yang maksur dari Rasulullah. Nah, di situ banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, dan di dalam berdoa ini hendaklah kita menggunakan kata-kata yang singkat padat. Jangan bertele-tele, ya. Jangan bertele-tele. Ya, misalnya dia meminta gini, ya Allah, berikanlah aku surga, sungainya, bidadarinya, daging burungnya, buah-buahannya, ya itu sampai sore nggak selesai itu. Karena banyak sekali yang harus disebutkan secara rinci satu persatu. Singkat dan padat saja, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam Firdausul A'la, masukkanlah aku ke dalam surgamu yang tinggi dan seterusnya. Ya, jadi dengan kata-kata yang singkat dan padat. Dan diutamakan ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan apabila ia tidak bisa, ya misalnya dia tidak hafal doa-doa Rasulullah, ya, dia tidak hafal doa-doa yang maksud itu, maka dia boleh berdoa dengan bahasa apapun yang bisa digunakannya, yang bisa ia pahami, walaupun dengan bahasa Indonesia, ya, walaupun dengan bahasa Indonesia. Jadi mohon kepada Allah, ya, dengan bahasa Indonesia. Jadi doa itu tidak harus bahasa Arab. Kalau bisa bagus, kalau tidak bisa ya pakailah bahasa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pahami. Demikian ya Pak. Sampai-sampai di dalam salat juga sebagian ulama membolehkannya, yaitu doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk banyak berdoa. Biasanya waktu sujud kan gitu ya, setelah tasyahud itu diperbolehkan kita berdoa. Nah, doa-doa seperti ini yang sifatnya mutlak itu boleh digunakan bahasa ibu atau bahasa yang bisa kita pahami.
Ya, sebagian mengatakan boleh tapi tidak berucap, artinya tidak melafalkannya dalam hati. Ala kulli hal, ya, hendaklah kita berdoa dengan kata-kata yang singkat dan padat. Yang ke-10, ikhwan fillah, salah satu cara untuk meraih doa yang mustajab adalah bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Tawassul yang syar'i ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. 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 Jadi tawassul ada 3 yang dibolehkan. Selain itu adalah tawassul bid'ah. Tawassul yang dibolehkan itu adalah yang pertama tawassul dengan nama dan sifat Allah. Tawassul yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, dan yang ketiga adalah bertawassul ya melalui doa orang soleh yang masih hidup. Nah di dalam berdoa jangan lupa bertawassul dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah asmaul husna. Maka bermohonlah, fad'uuhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmaul husna itu. Ya, misalnya ya Ghaffar, ighfirli. Ya Rahmanur Rahim, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Jadi ada korelasi ya antara nama Allah yang kita sebut dengan apa yang kita minta. Ya kita menyebut nama Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, kan begitu, yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Ya Rahmanur Rahim, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya sayangilah, ya dan kasihilah aku. Nah demikian ya Fanifidin. Jadi kita bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau bertawassul dengan amal saleh yang telah dia lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang masyhur tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Atau bertawassul melalui doa orang saleh yang berdoa untuknya. Ya, orang yang masih hidup tentunya. Nah, baik. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ikhwan fillah, di antara kiat meraih doa yang mustajab adalah memperbanyak ucapan ya Dzal Jalali wal Ikram di dalam doa. Itu diselingi di antara doa-doa yang kita baca, kita membaca ya Dzal Jalali wal Ikram, ya. Mungkin kita baca ada 10 doa, ya di antara doa-doa itu kita selingi dengan mengucapkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alidhu biya Dzal Jalali wal Ikram. Artinya adalah ulang-ulangilah ucapan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, yaitu di dalam berdoa. Jadi diulang-ulang. Jadi kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina dan seterusnya. Jadi di antara doa-doa itu kita selingi dengan apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena hal itu merupakan kata-kata pujian yang sangat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyaknya akan membantu ya mempercepat terkabulnya doa. Baik. Kemudian yang ke-12 di antara kiat meraih doa yang mustajab adalah mencari waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang utama. Ya, waktu itu tidak sama seluruhnya. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang lebih, ya, artinya lebih bagus daripada waktu yang lain. Ada tempat itu tidak sama. Ada tempat yang lebih bagus, yang lebih tinggi nilai fadilahnya daripada tempat yang lain. Sebagai contoh salat. Ya, salat di Masjidil Haram sama seperti berapa kali salat di tempat yang lain? Hah? Berapa? 100.000. Salat di Masjid Nabawi berapa kali? 1000. Salat di Masjidil Aqsa berapa?
500 berapa? 250. Ya. Dari tempat-tempat yang lain. Nah, selain itu sama. Selain itu sama. Jadi sholat di Istiqlal dengan sholat di Al-Amin sama. Ya. Sholat di di masjid dekat Masjidil Haram, masjid Pasar Seng itu masjid Jin. Ya, dengan di Al-Amin sama. Ya, selain 3 masjid ini sama semuanya. Nah, demikian ikhwan fillah azza wa jalla. Tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Selain 3 masjid ini yang telah Rasulullah SAW sebutkan keutamaannya. Nah, demikian. Baik. Jadi tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagaimana tidak sama antara satu waktu dengan waktu yang lain. Maka di dalam berdoa kita juga harus pintar-pintar mencari waktu dan tempat yang mustajab. Waktu dan tempat yang mustajab. Ada beberapa waktu dan tempat yang mustajab untuk berdoa yang telah disebutkan dalam jumlah nas syar'i. Dan sebaliknya, orang yang berdoa mencari waktu tersebut dan memperbanyak doa pada waktu-waktu tersebut. Di antaranya adalah waktu antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah. Ini adalah waktu terkabulnya doa. Maka gunakan kesempatan-kesempatan yang langka itu untuk berdoa. Ya, antara azan dan iqamah. Kemudian di dalam salat, khususnya di waktu apa? Sujud. Semua sujud. Itu adalah waktu di mana seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sujud. Maka perbanyaklah doa waktu sujud. Kemudian selesai mengerjakan salat fardu. Itu juga merupakan waktu-waktu yang mustajab. Maka dari itu Rasulullah SAW mengisi waktu sudah salat fardu itu dengan zikir dan doa. Kemudian di sore hari. Kemudian ketika berbuka puasa. Nah, doa orang yang berbuka puasa, ketika berbuka dia berdoa. Nah, itu adalah waktu yang makbul, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, kemudian di bagian akhir malam, yaitu sepertiga akhir malam, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampunan. Jadi waktu sahur itu adalah waktu yang utama. Itulah dia waktu sepertiga akhir malam. Kemudian satu saat pada hari Jumat, yaitu saat-saat terakhir pada hari Jumat, yaitu 1 jam sudah asar sampai, ya ini perkiraannya 1 jam sudah asar sampai terbenam matahari. Ya, itulah dia waktu-waktu terakhir pada hari Jumat yang makbul. Nabi mengatakan tidak ada satu waktu di hari Jumat tidaklah seorang hamba mukmin berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pasti mengabulkannya. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa waktu itu sangat singkat. Para ulama menjelaskan dan riwayat-riwayat yang ada mendukung atau lebih menguatkan bahwa waktu itu adalah waktu-waktu akhir atau saat-saat terakhir pada hari Jumat. Nah, demikian itu sedikit. Nah, kemudian hari-hari di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir dan pada malam Lailatul Qadar, di mana para malaikat turun, ya, pada malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadi pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa ada satu waktu di mana seorang hamba mukmin akan diberikan kesempatan sebuah doa yang pasti makbul. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Satu doa yang pasti makbul. Jadi bulan Ramadan. Nah, itu baru saja berakhir. Mudah-mudahan Ramadan yang kemarin kita ada doa kepada Allah. Mungkin dari beberapa doa yang kita panjatkan itu ada satu yang pasti Allah kabulkan. Yang mana itu wallahu a'lam. Tapi ya, gunakanlah kesempatan itu untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah waktu-waktu yang utama. Ya, di mana Rasulullah SAW memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut. Nah, ini berlaku ikhwan fillah bagi yang haji dan bagi yang tidak haji. Bagi yang haji maupun bagi yang tidak haji. Maka perbanyaklah doa pada waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian pada hari Arafah. Ya, pada hari Arafah dan di padang Arafah. Nah, pada hari Arafah, di padang Arafah ini khusus bagi apa? Bagi para jemaah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, dan bertanya kepada menantang hamba-hamba yang mengatakan, siapakah yang mau berdoa, niscaya akan aku kabulkan. Jadi itu lebih waktu yang utama di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, kemudian saat ketika berada di medan perang, kemudian ketika saat hujan turun, ya, kemudian di tempat ribat, ya, dan banyak lagi ya waktu-waktu dan tempat-tempat lainnya yang dikatakan bahwa ini adalah tempat-tempat yang makbul, mustajab berdoa. Nah, demikian yang terjadi. Intinya adalah salah satu kiat untuk meraih doa mustajab yaitu mencari tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik. Nah, dalam hal ini mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau disebutkan di sini yaitu pintu multazam Ka'bah, pintu Ka'bah. Banyak orang yang bergelantungan di situ berdoa. Apakah termasuk tempat yang mustajab, Ustaz? Ada yang bertanya seperti itu. Maka kita jawab, tidak ada riwayat yang ma'thur, marfu dari Rasulullah bahwa pintu Ka'bah itu, multazam itu adalah termasuk salah satu tempat yang mustajab. Hanya ada satu asar dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah doa di situ. Ya, tapi tidak disebutkan bahwa itu merupakan tempat mustajab. Nah, kemudian ada juga yang berdoa di Hijr Ismail. Hijr Ismail tahu ya? Nah, orang berkerumun di situ, sholat di situ, kemudian berdoa di situ. Ya. Ada juga yang bertanya, ya Ustaz, apakah ada doa dalil yang menyebutkan bahwa Hijr Ismail itu juga termasuk tempat yang mustajab? Jawabnya tidak ada. Tidak ada dalil yang masuk dari Rasulullah bahwa itu tempat yang mustajab. Nah, demikian Khamifuddin rahimani Allah. Intinya sebenarnya seluruh bagian Masjidil Haram itu adalah tempat yang mustajab. Pengkhususan satu tempat dari tempat-tempat yang lainnya di Masjidil Haram itu tidak ada. Jadi silakan ketika kita berada di Masjidil Haram kita berdoa dimanapun kita berada. Gak usah berdesak-desakan di multazam itu orang pada bergelantungan di situ ya. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Baik. Bukan dapat doanya tapi dapat maki-makinya di situ gitu ya. Karena saling berdesak-desakan. Baik. Di samping dalilnya juga enggak ada. Yang ketiga Khamifuddin yaitu memperbanyak doa pada saat-saat lapang. Nah, banyak orang yang berdoa, ini kebiasaan manusia, baru mau berdoa pada saat-saat sempit, pada saat-saat kritis. Ya, besok yang mau dimintanya baru sekarang dia berdoa. Ya Allah, besok saya mau ujian, luluskan saya. Besok mau ujiannya, hari ini berdoa. Ini namanya Khamifuddin baru mau berdoa pada saat-saat genting, pada saat-saat kritis. Ya, kadang-kadang juga enggak etis juga. Ya, kita lah selaku orang tua pada saat genting, Pak, saya bisa mau nikah, bantu ya. Ya, pentinglah bapaknya. Kenapa? Besok mau nikah, sekarang minta bantuan. Nah, itu juga tidak etis, tidak ada adab namanya. Nah, mintalah dalam kondisi-kondisi yang lapang kan begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa pada saat-saat lapang. Jangan pada saat-saat kritis saja baru kita mau berdoa, saat lapang kita lupa. Nah, ini tidak baik Khamifuddin ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita pada saat-saat sempit. Dan termasuk hikmah Allah dalam menakdirkan suatu bala atau musibah, bahwa Allah suka mendengarkan rintihan seorang hamba kepadanya dan suka melihat mereka kembali kepadanya pada saat-saat sempit. Nah, demikian Khamifuddin ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man sarrahu
ayastajib Allahu lahu 'inda syada'i wal karbi falyukthir ad-du'a fir raqa. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ya, yang artinya barang siapa suka, barang siapa ingin Allah mengabulkan doanya pada saat-saat sempit. Ya, pada saat-saat sempit tentunya kita sangat berharap Allah mengabulkan doa kita. Namanya juga sempit. Maka, ya, pada saat sempit dan sulit, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat lapang. Jangan pada saat-saat lapang kita malas berdoa atau tidak mau berdoa kepada Allah, seolah-olah pada saat lapang kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu berdoa. Nah, begitu saat sempit Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan bala dan musibah, baru gelagapan berdoa. Ya. Doanya pun macam kumur-kumur, gak jelas lagi apa yang dimintanya. Saking apa? Saking gawat dan gentingnya keadaan. Nah, ini tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Man sarrahu ayastajib Allahu lahu 'inda sada'id wal karbi falyukthir ad-du'a fir raqa." Barang siapa ingin Allah mengabulkan doanya pada saat-saat sulit dan sempit, hendaklah dia banyak-banyak berdoa pada saat-saat lapang. Jadi pada saat lapang, ya, uang cukup kan begitu ya, badan sehat, umur panjang kan begitu ya. Jangan lupa berdoa. Jangan sampai ya ketika uang sudah tidak ada di kantong, ya, badan sakit-sakitan, ya, napas sudah sengal-sengal, baru dia khusyuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, demikianlah ikhwan-fillah itu beberapa kiat untuk meraih doa yang demikian. Dan berikutnya adalah kita juga harus mewaspadai penghalang-penghalang doa. Yaitu penghalang-penghalang terkabulnya doa. Tadi kiat-kiat meraih doa yang mustajab. Perkara yang bisa membuat doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mustajab. Nah, berikut ini kita harus juga mewaspadai penghalang-penghalang terkabulnya doa. Di sini disebutkan beberapa perkara itu. Ada 4. Yang pertama, makan dan minum dari rezeki yang haram. Ini yang paling utama. Ya, sia-sia kita berdoa, tapi kalau makan dan minum kita dari apa? Dari hasil usaha yang haram, Allah tidak bakal mendengar doa kita. Nah, boleh jadi lemahnya kaum muslimin pada hari ini disebabkan doa mereka tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki mereka haram, makanan haram, minuman haram. Ya, bagaimana doa mereka bisa dikabulkan? Baik, sudah ada. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan masalah ini pada kajian yang akan datang insyaallah. Ya, berkaitan dengan apa? Penghalang-penghalang terkabulnya doa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.